Assalamualaikum, hai, ketemu lagi dengan aku, Ragil Murti. Di video ini, aku bikin yang lagi viral, es bola-bola jelly buah. Aku buat versi yang ekonomis ya. Tonton video aku sampai akhir, dan buat teman-teman yang baru mampir, silahkan like, komen, subscribe terlebih dahulu agar aku makin semangat upload video baru lainnya. Terima kasih. Siapkan buah, di sini aku pakai mangga, semangka, dan alpukat, dan semuanya udah aku potong-potong kecil kayak gini. Selanjutnya masukkan ke dalam cetakan yang bulat-bulat gini ya teman-teman. Aku pakai cetakan yang berisi 20 bola. Nah, untuk isiannya, teman-teman bisa disesuaikan. Kalau misalnya potongannya besar, bisa diisi 1, atau kalau potongannya kecil, bisa diisi 2. Dan untuk buahnya sendiri, teman-teman bisa disesuaikan. Boleh pakai buah apa aja. Selanjutnya, siapkan bahan-bahan untuk membuat jelly. Pertama, aku pakai 2 bungkus Nutrijel yang plain, 1 sendok teh agar-agar plain, 100 gram gula pasir, dan 1 liter air. Kemudian, siapkan wadah, masukkan semua bahan yang udah disebutkan tadi. Ada Nutrijel, kemudian ada gula pasir, lalu ada agar-agar plain. Di sini pakai 1 sendok teh aja ya. Kemudian masukkan 1 liter air, lalu kita nyalakan apinya. Masak menggunakan api cenderung kecil aja ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk hingga rata sampai tidak ada yang menggumpal dan tercampur rata. Kalian boleh pakai sendok sayur kayak gini atau pakai whisk. Nah, kalau udah mateng, kita aduk-aduk terus sampai buihnya berkurang supaya nanti jelinya bisa terlihat bening. Selanjutnya, jelly siap untuk dimasukkan ke dalam cetakan. Biar lebih gampang, aku pakai gelas ukur atau gelas takar. Di sini aku masukkan 4-5 sendok sayur. Lanjut, kita isi ke dalam cetakan yang berisi buah semangka dulu ya teman-teman. Isi sampai full, sampai garis gitu ya teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya terlihat cantik dan bentuknya bulat sempurna. Kemudian kita rapikan semangkanya. Kita tata di tengah-tengah seperti ini ya teman-teman. Baru setelah rapi kita tutup sampai air jelinya keluar dari lubang tutup. Kemudian kita tunggu sampai set. Selanjutnya sama seperti tadi ya teman-teman, kita masukkan larutan Nutrijelnya ke dalam cetakan yang berisi buah mangga sampai full ya teman-teman, sampai garis supaya nanti hasilnya bulat sempurna. Kalau udah kita tutup kemudian tunggu sampai set. Lakukan hal yang sama pada cetakan yang berisi buah alpukat. Buat teman-teman mau pakai buah apa aja juga bisa ya. Usahakan warna buahnya yang berbeda supaya nanti hasilnya terlihat menarik. Dan setelah ditunggu sampai set, ini dia hasilnya. Bola-bola buah jelly, benar-benar cantik. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman yang baru mampir, silahkan ikuti aku dari sekarang supaya nanti teman-teman nggak ketinggalan resep aku selanjutnya. Bola-bola jellynya udah siap, lanjut kita masak mutiara. Di sini aku pakai 60 gram, kemudian siapkan juga air sebanyak 800 ml. Rebus dulu airnya sampai mendidih. Di sini aku mau masak dengan teknik 5, 30, dan 7. Tujuannya biar lebih hemat gas ya teman-teman. Kalau udah mendidih, kita masukkan sagu mutiaranya. Kemudian kita masak selama 5 menit. Dan jangan lupa tutup ya teman-teman. Kita tunggu sampai 5 menit. Dan kalau udah 5 menit, seperti ini hasilnya. Butiran sagu mutiaranya masih terlihat putih. Kemudian matikan api kompor. Lalu kita diamkan selama 30 menit. Kita biarkan dulu, kemudian jangan lupa ditutup. Dan setelah 30 menit, seperti ini hasilnya. Kemudian kita aduk-aduk dulu. Setelah itu kita masak kembali menggunakan api cenderung kecil aja selama 7 menit. Setelah 7 menit kita matikan api kompor. Ini dia hasilnya, masih ada yang putih. Kita biarkan aja sampai uap panasnya berkurang, maka yang putih itu akan matang sendiri sampai bening semua. Baru setelah itu kita bilas menggunakan air bersih. Bilasnya 1 kali aja ya teman-teman. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 100 gram gula pasir, kemudian creamer kental manis 1 kaleng. Nah, untuk kuahnya ini aku nggak pakai creamer bubuk ya teman-teman, jadi aku pakai creamer kental manis aja 1 kaleng. Kemudian kalau udah kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Boleh aduk pakai spatula atau whisk juga nggak apa-apa. Dan kalau udah tercampur rata, kita masukkan 100 gram kental manis. Karena di sini aku mau bikin es bola jelly tanpa es batu, jadi aku pakai susu kental manis 100 gram aja. Kalau kalian nanti mau pakai es batu, kalian tambahkan kental manisnya sesuai selera. Dan kalau udah tercampur rata, aku masukkan 1500 ml air matang. Kalau udah, kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata dan larut semua. Nah, semuanya udah siap dan aku mau pakai biji selasi secukupnya aja. Kemudian aku mau kemas atau masukkan ke dalam cup yang ukuran 10 oz. Aku isi 2 butir atau 2 bola per buahnya. Jadi nanti 1 cupnya itu isi 6 bola jelly ya teman-teman. Kita masukkan semuanya, jangan lupa tambahkan sagu mutiara, lalu tambahkan sedikit juga biji selasi.
Dan yang terakhir kita masukkan larutan susunya. Nah, seperti ini penampakannya, hasilnya cantik dan kalau udah dingin ini benar-benar seger banget teman-teman. Dan kalau misalnya mau langsung diminum dan pengen yang dingin, kalian boleh tambahkan es batu. Dan seperti yang aku jelaskan di awal, kalian tambahkan kental manisnya supaya nanti manisnya pas ya. Dan minuman ini cocok banget untuk ide takjil bulan puasa nanti. Dan jangan lupa ditutup. Di sini aku pakai tutup yang datar aja. Kalian boleh pakai tutup yang cembung atau kalau teman-teman punya mesin yang untuk minuman kemasan gitu, kalian boleh pakai itu aja. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih. Bye-bye. Nggak terasa bulan puasa semakin dekat, dan aku harap teman-teman yang sedang menonton video ini disehatkan selalu. Amin. Kali ini aku mau bikin ide jualan yang nyegerin dan cocok juga untuk takjil puasa nanti. Buat teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya, yuk tonton videonya sampai akhir dan ayo bikin sama-sama. Pertama, siapkan 1 bungkus lentil gel yang kelapa muda, lalu tambahkan 5 sendok makan gula pasir, tambahkan juga 1 bungkus santan instan, untuk mereknya disesuaikan aja sama selera, dan kalau udah aku tambahkan 700 ml air. Sebelum api dinyalain, aku mau aduk-aduk sebentar sampai semuanya larut, baru setelah itu aku masak menggunakan api kecil, sambil sesekali diaduk ya teman-teman, dan tunggu hingga mendidih. Dan kalau udah mendidih seperti ini, teman-teman bisa matikan api kompor. Kalau udah, masukkan ke dalam wadah, kemudian tunggu hingga jelinya set ya. Jelinya udah set dan aku mau keruk pakai sendok kecil. Kalau teman-teman punya kerukan belewah atau kerukan kelapa gitu, kalian boleh pakai ya. Tapi karena aku nggak punya, jadi aku pakai sendok kecil aja. Ini dikeruk sampai semuanya selesai. Lanjut, siapkan 1 sendok makan biji selasi, lalu aku siram pakai air panas, kemudian tunggu sampai mengembang. Lalu siapkan 2 buah alpukat. Di sini aku pakai alpukat yang udah matang ya teman-teman. Jadi biar nggak pahit rasanya. Nah, ini matangnya udah pas. Oh iya, buat teman-teman yang baru mampir, silahkan like, komen, subscribe terlebih dahulu biar aku makin semangat upload video baru lainnya. Dan kalau udah, terima kasih ya. Alpukatnya sudah dikupas, lanjut aku mau potong-potong kecil kayak gini. Untuk memotongnya, besar kecilnya bisa disesuaikan aja sama selera. Lanjut kita racik ya teman-teman. Masukkan jeli kelapanya, kemudian tambahkan juga potongan alpukat, masukkan biji selasi yang udah mengembang. Untuk 1 sendok makan biji selasi ini jadi banyak banget ya teman-teman. Tambahkan 1 kaleng susu evaporasi, untuk mereknya sih disesuaikan aja sama selera ya. Kemudian tambahkan kental manis. Ini aku tambahin 1 kaleng dulu. Ini kalau teman-teman mau jualan tanpa es batu, bisa disesuaikan dulu manisnya. Karena aku mau jualan dengan es batu, jadi untuk kemanisannya aku tambahin. Aku tambahkan setengah kaleng kental manis. Jadi ini totalnya 1,5 kaleng ya teman-teman. Lanjut aku aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, siapkan gelas es ukuran 14 oz. Aku timbang dulu ya teman-teman. Jadi untuk penambahan es batunya aku pakai 200 gram. Baru setelah itu kita masukkan larutan susu di atasnya. Untuk banyaknya aku pakai kurang lebih 170 gram. Ini bisa kurang atau bisa lebih sedikit, nggak apa-apa ya. Selanjutnya kita beri tutup ya teman-teman. Ini aku pakai tutup yang cembung. Kalau teman-teman mau pakai tutup yang datar juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, es alpukatnya sudah jadi. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih. Bye-bye.
Berbuka puasa dengan yang seger-seger pasti enak ya. Seperti yang ada di video ini, kali ini aku mau bikin es buah yang versi sehat, yang pasti tanpa gula ya. Aku rekomendasikan karena es buah ini benar-benar seger banget. Mau tahu gimana cara buatnya? Ayo bikin sama-sama. Siapkan bahan. Pertama aku pakai 1 buah utuh kelapa muda. Kemudian ada alpukat, ini karena besar jadi aku nanti pakai setengahnya aja. Kemudian biar ada asam manisnya gitu aku pakai stroberi. Selanjutnya siapkan madu murni. Ini kalau nggak pakai nggak apa-apa ya teman-teman, karena air kelapanya aja sendiri juga udah manis. Nasi merahnya ini udah aku cuci dulu sebelumnya. Aku pisahin dulu, aku buang tangkai dan daunnya. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir, silahkan like, komen, subscribe terlebih dahulu biar aku makin semangat upload video baru lainnya. Dan kalau udah, makasih ya. Setelah udah dipisahin daunnya, selanjutnya stroberinya aku mau potong-potong kecil. Untuk ukurannya bisa disesuaikan aja sama selera. Biar si merah-merahnya itu kelihatan banyak, jadi aku potongnya kecil-kecil aja. Untuk 1 buah stroberi ini aku potong jadi 8. Tapi kalau ukuran buahnya kecil, aku potong jadi 4 aja. Kalau udah dipotong-potong kecil seperti ini, selanjutnya kita siapkan alpukatnya. Untuk alpukatnya nggak aku pakai semua ya teman-teman, karena ini ukurannya besar, jadi aku pakai setengahnya aja. Sebelum aku potong-potong, ini alpukatnya aku kupas terlebih dahulu. Kalau udah selesai, selanjutnya aku mau potong-potong. Sebelumnya aku iris terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku potong kotak-kotak kecil. Nah, setelah selesai semuanya, selanjutnya kita masukkan buah stroberinya ke dalam air kelapa yang udah kita siapkan di awal. Masukkan juga buah alpukatnya yang sudah dipotong-potong. Dan terakhir tambahkan madu murni secukupnya. Tinggal tuangin aja di atasnya seperti ini ya. Dan menurutku ini udah cukup. Selanjutnya kita aduk-aduk rata. Masya Allah, ini warnanya benar-benar cantik ya, antara kelapa, stroberi, dan buah alpukatnya. Dan kalau udah tercampur rata, ini bisa langsung dinikmati. Tapi biar makin seger, aku sarankan ini diminum saat dingin. Jadi kalian harus masukkan dulu ke dalam kulkas ya. Oke teman-teman, es buah sehatnya sudah jadi. Terima kasih yang sudah menonton dan selamat mencoba. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum, hai, ketemu lagi dengan aku, Ragil Murti. Di video ini aku bikin ide jualan minuman yang super duper laris dan semuanya suka. Mau tahu cara buatnya? Yuk langsung aja tonton videonya sampai selesai. Siapkan 1 bungkus jeli rasa cincau, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Lanjut masukkan 700 ml air. Sebelum dimasak, aku mau aduk-aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata dan gulanya larut. Kalau udah, kita panaskan, kita rebus sampai mendidih ya teman-teman. Gunakan api sedang, cenderung kecil, dan jangan lupa sesekali kita aduk ya teman-teman. Kalau udah mendidih kayak gini, matikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah. Di sini aku pakai wadah seperti ini aja ya teman-teman. Ini kita masukkan semuanya. Kita diamkan sampai jelinya set ya.
Sambil menunggu, aku mau merebus air sebanyak 1000 ml atau 1 liter ya teman-teman. Kemudian kalau udah mendidih, aku masukkan 1 bungkus sagu mutiara. Biar lebih menghemat gas, aku mau masak sagunya dengan teknik 5, 30, dan 7 menit ya teman-teman. Ini kita rebus selama 5 menit, jangan lupa ditutup. Kalau udah 5 menit, sagu mutiaranya ini masih terlihat putih dan belum matang ya teman-teman. Ini kita matikan api kompornya terlebih dahulu, kemudian diamkan selama 30 menit dan jangan lupa ditutup. Setelah 30 menit kita buka tutup pancinya, kemudian kita aduk-aduk supaya di bawahnya tidak ada yang merekat. Baru setelah itu kita panaskan lagi, kita nyalakan kompornya, kemudian kita rebus sagu mutiaranya selama 7 menit. Jangan lupa ditutup ya teman-teman. Dan setelah 7 menit, ini dia penampakannya. Kita matikan api kompornya, kemudian kita diamkan sampai uap panasnya berkurang. Dan sagu mutiara yang tadinya terlihat putih akan berubah menjadi bening semua. Kita bisa cek ya teman-teman, sagu mutiaranya bening semua dan ini udah matang semua ya teman-teman, tanpa ada yang hancur dan tentunya bisa menghemat gas. Kalau udah, kita bisa saring, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan 5 bungkus kopi tanpa ampas. Untuk mereknya bebas ya teman-teman. Kemudian kita seduh menggunakan air panas atau air mendidih sebanyak 200 ml. Jangan lupa untuk diaduk-aduk. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan like, comment, subscribe terlebih dahulu biar aku makin semangat upload video baru lainnya. Lanjut, siapkan 300 gram gula merah. Ini disisir dulu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam panci. Ini kita rebus menggunakan air sebanyak 300 ml. Kita rebus sampai gulanya larut semua ya teman-teman. Setelah mendidih dan gulanya larut semua, ini kita bisa matikan api kompornya ya teman-teman, dan kita diamkan sampai dingin. Kembali ke jeli cincau, ini jelinya udah set ya teman-teman dan udah bisa dipotong-potong. Ini aku potong 4 bagian dan ini potongannya gede-gede ya teman-teman, karena aku mau bikin es lumut. Ini aku ambil 1 bagian terlebih dahulu, kemudian aku siapkan wadah, lalu siapkan juga parutan keju. Jelinya aku parut sampai selesai. Jelinya udah aku parut semua dan ada beberapa potongan kecil yang memang susah untuk diparut ya teman-teman karena licin, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar ya. Lanjut kita masukkan juga sagu mutiara yang udah kita buat sebelumnya. Ini kita campurkan jadi satu ya teman-teman. Tambahkan juga 500 ml susu full cream. Kemudian masukkan air kopi yang udah kita seduh dan ini udah dingin ya teman-teman. Kemudian masukkan air gulanya. Ini aku saring dulu ya teman-teman. Kalau gulanya bersih, nggak disaring juga nggak apa-apa. Kalau udah dimasukkan semuanya, lanjut kita aduk-aduk sampai rata. Dan cappuccino cincaunya udah jadi ya teman-teman. Selanjutnya kita kemas. Di sini aku mau masukkan ke dalam botol ukuran 250 ml. Untuk satu resep ini jadinya 8 botol ya teman-teman. Dan untuk jualan, teman-teman sesuaikan aja sama besarnya modal karena di setiap daerah berbeda-beda harganya. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih. Bye-bye. Salah satu minuman yang kaya nutrisi ini cocok banget untuk menu sahur. Perpaduan antara susu dan kurma menghasilkan minuman penuh vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang penting buat tubuh. Cocok banget untuk ide jualan waktu Ramadan dan cara buatnya mudah banget. Yuk bikin sama-sama. Siapkan 200 gram kurma. Untuk jenisnya bebas aja ya. Siapkan juga 600 ml air. Untuk airnya kita rebus dulu ya teman-teman.
Sambil menunggu airnya mendidih, kita kembali ke kurma. Untuk kurmanya ini, aku mau pisahkan dulu daging dan bijinya. Oh ya, ini aku pakai kurma sukari ya. Untuk warnanya memang gak terlalu hitam, jadi nanti hasilnya bakalan lebih ke warna putih susu ya teman-teman. Tapi untuk soal daging dan soal rasa, ini enak banget. Dagingnya itu lebih lembut ya. Kita kupas semuanya ya teman-teman. Setelah airnya mendidih, matikan apinya, kemudian masukkan kurma yang tadi udah kita kupas, lalu diamkan selama 2 jam. Tujuannya nanti waktu di blender lebih cepat halus ya teman-teman. Dan setelah menunggu 2 jam, ini dia hasilnya. Daging kurmanya jadi lebih empuk ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam blender, masukkan semuanya beserta airnya ya teman-teman. Lanjut kita blender sampai halus. Biar waktu diminum nggak terasa berat di tenggorokan, jadi untuk jus kurmanya ini aku saring sebanyak 2 kali ya teman-teman. Ini aku saring yang pertama. Sebenarnya kalau teman-teman pakai jenis kurma sukari kayak aku ini, kalau nggak disaring nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini dagingnya lembut banget. Tapi kalau teman-teman merasa minumnya biar lebih enakan dan nggak mengganggu di tenggorokan, kalian boleh saring. Nah, ini dia daging yang udah kita saring. Ini kita pisahkan dan untuk hasilnya kurang lebih 600 ml ya. Selanjutnya siapkan susu full cream sebanyak 1 liter. Kemudian siapkan juga 3 saset kental manis. Lanjut kita blender lagi ya teman-teman. Kita masukkan semua bahannya termasuk susu full cream dan juga susu kental manis. Oh iya, buat teman-teman yang baru mampir, silahkan like, comment, subscribe terlebih dahulu biar aku makin semangat upload video baru lainnya. Dan kalau udah, makasih ya. Masukkan semua bahannya ya teman-teman. Kemudian kita blender lagi sampai semua tercampur rata. Kita blender sebentar dan gunakan speed rendah aja. Kalau udah, kita saring lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi untuk hasilnya bakalan bener-bener pure sari-sarinya aja ya teman-teman. Nah, ini dia susu kurmanya udah jadi. Dan kalau misalnya untuk jualan, kalian bisa packing di botol seperti ini. Ini aku gunakan botol ukuran 250 ml. Untuk satu resep ini menghasilkan 6 botol lebih ya teman-teman. Kita masukkan. Sebelumnya aku pakai gelas takar biar mudah. Kalau untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan besarnya modal. Kalian pakai jenis kurma apa, lalu pakai susu full cream merek apa, itu sesuaikan aja ya teman-teman. Hasilnya 6 botol dan sisa segini ya teman-teman. Kalau udah, kita tutup, putar tutupnya sampai benar-benar bunyi krek. Nah, ini udah kekunci ya teman-teman. Biar makin menarik, aku mau kasih stiker seperti ini ya. Minuman susu kurma ini paling segar kalau diminum waktu dingin. Jadi sebelum diminum, kalian bisa masukkan ke kulkas terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau mau langsung diminum juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian.